Kesempatan pagi hari ini terkait peningkatan aktivitas gunung api Iya di Kabupaten Ende. Dan saat ini pendengar ya kami menghubungi Zakarias Dedu Geleraja yang merupakan Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Zakarias, salam sehat. Ya, selamat pagi. Baik, ini ceritanya lagi di ini ya di Larantuka ya, sedang memantau tentang Gunung Lewotobi laki-laki nih Pak Zakarias ya. Ya, benar sekali. Oke. Nah, Pak Zakarias, kemarin di 17 Oktober ini informasi mengatakan bahwa peningkatan aktivitas gunung api Iya di Kabupaten ini. Bisa digambarkan seperti apa ini, Pak? Dari para pemirsa RRI yang disampaikan tanggal 17 Oktober Halo Pak Rio. menaikkan tingkat status gunung api Kelimutu dari normal menjadi waspada. Normal status menjadi waspada. Ya, ada peningkatan status dari level 1 ke level 2. Nah, ini apa penyebabnya Pak Zakarias? Tempat ini suara putus-putus. Iya, ini kayaknya sinyal agak kurang bersahabat nih ya. Kalau ini sudah dengar suara saya dengan jelas Pak Zakarias? Jika bisa coba hubungin kembali. Oke, baik. Saya coba menghubungi kembali ya. Hal ini karena memang saat ini Pak Zakarias pendengar ya sedang berada di sekitaran Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, sedang memantau erupsi yang terjadi di sana sejak 11 Oktober 2024 lalu. Dan kita juga akan mengupdate seperti apa status Gunung Iya yang mengalami peningkatan dari level 1 normal ke level 2 waspada. Pak Zakarias, ini sudah jelas suara saya? Ya. Oke. Nah, Pak Zakarias, dengan peningkatan status dari level 1 ke level 2 ini apa penyebabnya di Gunung Api Iya di Kabupaten ini Pak? Ya. Jadi begini Bu Kumi dan para pemirsa Pro KPR di ND, mungkin bukan penyebab tapi pendasaran apa sehingga aktivitas, karena yang namanya gunung berapi pasti ada aktivitas vulkaniknya, maka perubahan naik turun aktivitas vulkanik itu pasti terus berlangsung. Bisa saja normal dalam jangka waktu yang cukup panjang, tiba-tiba meningkat, bisa cuma normal sesaat kemudian meningkat dalam waktu lama, bisa waktu cepat kemudian normal lagi, itu fluktuatif. Sehingga pendasaran yang dinaikkan tingkat aktivitas gunung api Iya ini adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh pengamat pada pos pengamatan gunung api PVMB dan Badan Geologi Kementerian SDM. Yang pertama itu pemantauan visual. Dari periode 1 Juli sampai 16 Oktober itu gunung api terlihat jelas berkabut, namun ada asap kawah. Kemudian pemantauan instrumental dari kegempaan itu yang terekam di pos pengamatan gunung api Iya di Tanjung itu perlu kita tahu. Dari periode 1 sampai 31 itu vulkanik dalam 20, gempa tektonik lokal 32 dan tektonik jauh 31, dan ada kenaikan signifikan pada periode 1 sampai 31 Agustus, kemudian 1 sampai 30 September dan 1 sampai 16 Oktober, 3 bulan terakhir itu vulkanik yang awalnya di periode Juli itu 20 kali, di Agustus sudah 88 kali, di bulan September 91 kali, dan di bulan ini baru tanggal 16 sudah 34 kali. Jadi kegempaan ini dominasinya vulkanik dalam dan tektonik. Itu menunjukkan vulkanik dalam ini menunjukkan adanya aktivitas magma di bawah kawah, Ibu Femi. Oke. Jadi memang ini ada hal yang besar ya. Kemudian ada di 1 sampai 16 Oktober ini
Ketegangan vulkanik dalam dan program signifikan bila dibandingkan saat ini. Ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan dalam tubuh gunung Ia akibat meningkatnya aktivitas magmatik. Kita perlu waspada apabila terekam gempa tektonik, biasanya itu pemicu sehingga mempengaruhi aktivitas gunung Ia. Sebelum kami menaikkan tingkat aktivitas, Badan Geologi melalui PVMBG yang merupakan instansi pemerintah pusat yang memiliki tupoksi pemantauan aktivitas gunung api, kami akan melakukan analisa mendalam dari data yang diperoleh di pos mengenai keadaan gunung api dan beberapa parameter yang mungkin tidak cukup waktu jika saya jelaskan dan secara teknis, bukan hanya 1 atau 2 parameter ya, untuk menaikkan tingkat aktivitas dari level 1, 2, 3 hingga 4 di level awal, bukan level 1 normal hari ini atau level 2 ya, dia sekarang tiba-tiba besok langsung level 4 atau langsung erupsi, tidak. Itu melalui proses dan kami pantau terus sehingga kami sampaikan laporan aktivitas ke Pemda ke masyarakat setiap hari, karena teman-teman kami di pos ya, teman-teman pengamat itu mereka melakukan pemantauan 24 jam setiap hari. Dan biasanya kalau siaga, karena kebetulan seperti yang disampaikan Ibu Femi bahwa saya sekarang di pos Legotogi laki-laki, di sini sekarang status siaga, jadi kami lapornya per 6 jam perkembangan. Begitu Ibu Femi. Oke, baik. Berarti untuk yang di Gunung Ia ini sendiri saat ini masih dalam level 2 nih Pak Aryos ya, dan masih terus akan dipantau untuk updatean level berikutnya. Ya, benar sekali. Nanti kami update tiap hari. Kalau di gunung yang siaga dan awas itu malah per 6 jam kami laporkan. Untuk sekarang masih waspada ya, per 24 jam setiap hari kami akan update terus ke pemerintah daerah dan ke masyarakat. Oke, baik. Jadi nanti sore nanti ya kita akan mengetahui informasi selengkapnya tentang status terbaru nih dari Gunung Api Ia di Kabupaten ini nih Pak Aryos ya. Karena dari kemarin itu di pukul 17 jam 12 siang. Oke. Oh, jam 12 siang ya. Baik. Nanti bisa update kembali di RIDN nih Pak Sakarias. Nah, bisa. Oke, baik. Nah, tadi terjadi kegempaan yang cukup tinggi ya, intensitasnya meskipun saat ini baru di tanggal 17-18 Oktober. Apakah ini akan ada kemungkinan untuk erupsi nih Pak Sakarias? Jadi begini Bu Femi dan rekan-rekan, kalau kita bicara soal kemungkinan, baiknya kita flashback dulu ya sejarah Gunung Ia, bagaimana? Boleh. Jadi Gunung Ia ini gunung muda di kompleks Gunung Ende. Kompleks Gunung Ende itu ada Gunung Roja, ada Gunung Kui, Gunung Meja, dan Ia itu sendiri. Gunung Ia ini gunung unik, teman-teman, karena sangat luar biasa. Kalau bahasa Ende itu bilang amazing ya. karena satu-satunya gunung aktif KPA dengan ketinggian 637 yang bukaan kawahnya ke laut. Saya pernah diwawancarai sama Ibu Feni bahwa kita ini bersyukur, Tuhan itu baik. Kenapa? Kawah Gunung Api Kelimu itu menghadap ke bukaannya itu ke laut. Itu mungkin satu-satu di Indonesia. Kita bersyukur sekali. Ia itu pertama kali meletus di tahun 1671. Kemudian 200 km. 1844 dia meletus kembali, kemudian 23 tahun kemudian 1867 dia erupsi, istirahat, kemudian 4 tahun berikutnya 1871 meletus kembali dan istirahat, dan 9 tahun meletus lagi di 1882. Kemudian dia istirahat 80 tahun lagi, kembali meletus di tahun 1968 sehingga awal 1969. Kita sering cerita, nenek atau orang tua kita bercerita karena waktu itu kita belum lahir ya, Bu Femi. Kita yang perlu kita tahu bahwa Gunung Ia ini sebenarnya dia punya 2 kawah, yaitu kawah 1, kawah 2. Letusan yang sebelum tahun 1969 itu di kawah 1 dekat puncak. Kemudian 1969 awal di Januari masih terdaki 27 Januari itu di 1969 dia letus di kawah 2. Akibatnya kawah turun hingga bibir kawahnya makin luas seperti yang kita lihat sekarang.
dan kawah satu sebagiannya itu tertimbun. Dari letusan terakhir 1969 hingga sekarang, sudah 55 tahun dia beristirahat di bumi. Mungkin fase istirahatnya sudah berakhir atau mungkin saja hanya gejolak sesaat, kemudian dia normal kembali, yang kita harapkan. Tapi kita harus siap karena memang gunung api itu selalu aktif. Erupsi pasti ada dan akan selalu ada pada gunung aktif PPA seperti Gunung Iya. Dan kita harus sadar, kita tinggal di daerah rawan bencana gunung api yang kapan saja bisa terjadi peningkatan aktivitas, ya toh. Jadi harus juga siap menerima risiko sehingga kita tangguh menghadapi bencana. Tapi saya cuma berharap masyarakat saya kira kembali beja, kita tidak perlu khawatir. Sudah dulu, sekarang ini kita sudah punya badan geologi dalam hal ini PVMBG yang menempatkan pengamat gunung api di setiap pos gunung api di seluruh Indonesia, tidak terkecuali dunia. Seluruh pengamat memiliki konektivitas. Kami memiliki konektivitas, adik-adik pengamat saling support, mereka berkolaborasi. Ketika ada peningkatan aktivitas di satu gunung, mereka bisa diperbantukan dari pengamat gunung lain di Jawa, di Sumatera, bisa datang ke ND untuk membantu untuk mengamati. Itu nanti yang mengkoordinasi itu Badan Geologi melalui PMBG. Mungkin saja Gunung Iya apabila mengalami kenaikan status menjadi siaga nanti, teman-teman dari Jawa, pengamat dari Jawa bisa datang ke sini. Mereka akan diperbantukan ke Iya. Sama seperti Lewotobi, ada pengamat dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi datang untuk membantu. Dan kolaborasinya cukup bagus, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Hanya yang perlu diingat bahwa kami BMKG ya, kami ini Badan Geologi. Saya pengalaman kemarin naik pesawat dari Kupang menuju Lewotobi. Dalam pesawat jelas-jelas pakai topi Badan Geologi, Pak, dari BMKG ya. Nah itulah, kami berbeda tupoksi tapi kami sering berkoordinasi. Tidak apa-apa, masyarakat belum mengenal kami. Oke, baik. Ya. Pak Zakaria? Ya. Oke, berarti dengan status waspada saat ini masyarakat masih boleh beraktivitas yang berada dekat dengan Gunung Iya? Untuk rekomendasi, dia hanya boleh masyarakat dan mungkin kalau di Gunung Iya itu ada penambang pasir ya. Yang kita tahu bersama Ibu Femi itu tidak boleh beraktivitas di radius 2 km dari puncak kawah Gunung Api ya. Itu rekomendasi kami yang pertama. Masyarakat harus ikut arahan pemerintah ya, tidak boleh dengan isu-isu yang tidak jelas. Ya mungkin untuk kasus Gunung Iya kami mengusulkan ke Pemda biar komunikasinya lancar untuk masyarakat yang di sekitaran Gunung Iya atau dengan para pekerja tambang itu, kalau bisa ya adakan handicalki AT biar komunikasi kita cepat, karena mereka ketika bekerja mereka tidak tahu mungkin informasi yang datang ya, mereka bisa buat frekuensi yang sama dengan kita biar kita sampaikan lebih cepat informasi tentang aktivitas gunung. Jadi seperti itu. Jadi masih boleh beraktivitas tapi dengan radius tertentu, ini tentu yang ditetapkan nih Pak Zakarias ya. Sehingga ini juga untuk keselamatan dari masyarakat ini sendiri. Oke. Dan kolaborasi juga informasi terus dilakukan ya dengan Pemda setempat untuk memastikan masyarakat ini aman nih Pak Zakarias. Ya benar sekali Bu Femi, dan saya dapat informasi update terakhir dari teman-teman pos PGA. Tadi malam itu sudah tercium bau belerang di sekitaran pos lumayan jauh, dan dapat informasi dari pus saat ini itu bahwa masyarakat sempat melapor tadi malam sekitar jam 8-9 itu tercium bau gas. Tidak perlu khawatir, kami pantau terus dari secara instrumen maupun visual serta parameter lain. Nanti apabila ada perubahan signifikan kami akan segera laporkan kepada Pemda, karena kami selalu berkoordinasi dan Pemda melalui WA grup posko bencana Kabupaten ND dan grup informasi aktivitas gunung api Iya di Kabupaten ND. Oke, baik, terima kasih Pak Zakarias ya untuk informasinya. Ini juga memberikan
banyak hal untuk pendengar dan juga untuk warga masyarakat yang berada di sekitar Gunung Api Iya ya, dan pastinya untuk mendapatkan informasi yang valid ya, informasi yang benar dari teman-teman Badan Geologi. Dan kami tunggu Pak Zakarias untuk updatean status terbaru nanti terkait Gunung Api Iya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nih Pak Zakarias ya. Siap Ibu Feni, hari kita memberi informasi yang baik untuk masyarakat biar tidak ada kepanikan. Terima kasih banyak RRI Kabupaten Ende. Oke, terima kasih Pak Zakarias sudah selamat beraktivitas dan bekerja ya di Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur. Tetap berhati-hati. Dan Bu Feni, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Demikianlah pendengar RRI perbincangan kita terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Api Iya di Kabupaten Ende bersama dengan Zakarias Dedu Gele Raja Estemil yang merupakan Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.